Kepala kuil Shaolin sangat menghargai pertarungan duel Xiaoyu sangat tinggi. Hari itu untuk pertama kalinya dia turun gunung karena akan menjalani program pertukaran pelajar ke sekolah negeri dan akan tinggal sementara di rumah keluarga Dr. Zhang. Sebelum berangkat, kepala kuil Shaolin memberikan nasihat kepadanya. 女儿啊，你3岁的时候啊，追。 Xiaolan menganalisis video hasil pertandingan untuk bahan evaluasi dan ternyata dia juga memendam rasa cincin eo. Sedangkan adiknya Xiaobei sibuk sendiri makan beraneka camilan. Ternyata mereka adalah anak Dr. Zhang. Dr. Zhang pun menelpon dari labnya, menanyakan kabar anak-anaknya dan mengingatkan bahwa siswa pertukaran pelajar yaitu Xiaoyu akan datang sebentar lagi. Selain itu juga memberikan hadiah untuk Xiaolan lewat paket si cepat. Karena terlalu sibuk, Xiaolan pun protes ke ayahnya yang kurang perhatian dan jarang pulang. Bahkan mereka jadi sering makan seadanya karena ibunya sudah meninggal. Kemudian akhirnya Xiaoyu sampai di sana dan disambut oleh Xiaolan. Tapi di saat yang sama Dr. Zhang diserbu oleh mafia Hong Kong. Mereka memaksa Dr. Zhang untuk menyerahkan alat buatannya yaitu luring nomor 9. Tapi para mafia ini nggak menggubris dan akhirnya mereka melihat dari CCTV. Ternyata barang tersebut dikirim ke alamat rumahnya sendiri. Setelah itu mereka mencuri Dr. Zhang ke markas geng kapak, lalu menyuruh 2 preman badut yaitu Boim dan Bimo untuk menyolong alat luring nomor 9. 你什么？王大，看看你这。 Malam harinya mereka berdua sampai di rumah, tapi nggak berani bobol rumah malam-malam. Lucu kan ya? Besok saja saat pergi ke sekolah, Xiaobei lagi asik main Street Fighter. Sedangkan Xiaoyu yang fokus menyelesaikan tugas berdoa dari gurunya merasa terganggu sekaligus penasaran. Sambil ngintip-ngintip matanya sedikit, Xiaobei pun mengajak mabar. Udah sini main bareng aja kita. Akhirnya Xiaoyu pun tertarik dan mulai main sampai larut malam. Dan terkena ultimatum sama Xiaolan. Setelah membuka paket dari ayahnya yang ternyata berisi alat luring nomor 9 berbentuk panda yang memiliki sensor pendeteksi suara yang bisa merubah suara persis seperti ibunya. Setelah teraktivasi dengan suaranya Xiaolan, betapa senangnya akhirnya bisa berbicara dengan mendiang ibunya meskipun hanya berbentuk robot panda. Keesokan paginya, Baim dan Bimo yang melihat kalau robot panda dicantolin ke tasnya Xiaolan langsung mengikuti mereka yang mau sekolah. Di jalan mereka bertemu dengan Lin Qiunan dan adiknya San San. Lalu Xiaolan memberikan catatan analisis pertarungannya kepada Lin Qiunan. Selama mereka mengobrol, Boim yang turun dari mobil dan dengan gaya lebaynya ngerol blend depan langsung merebut robot luring nomor 9. Jelas ya bocah Xiaoyu tidak tinggal diam. Begitu pula dengan Lin Qiunan yang dengan skill taekwondo-nya langsung ngajar Boim habis-habisan. Auto menyerah dan mengembalikan robot panda tersebut. Tapi karena Lin Qiunan terlalu lengah, Boim kembali bisa merebutnya. Dan yang terjadi... Di sekolah, Xiaoyu diperkenalkan oleh ibu guru. Meskipun penampilannya berbeda dengan anak-anak lainnya, tapi murid di sana sangat beretika dan tidak ada yang membulinya satupun. Mereka malah penasaran dengan skill wushu dari Xiaoyu. Lalu saat pelajaran olahraga bersama Pak Guru Paitem, latihan Xiaoyu di sekolahnya dulu selama 5 tahun gak main-main ya. Terlihat skillnya yang jauh berbeda dengan anak-anak lainnya. Mulai dari keliling lapangan dengan kecepatan layaknya Quicksilver, push up 1 tangan 300 kali, sampai lompat harimau tapi sambil salto geleng-geleng.
Saat pulang sekolah, Xiaobei mendapatkan nilai paling buruk di olahraga. Xiaoyu memotivasinya dan berjanji akan membantu setiap pagi. Lalu mereka berdua pun pergi ke ruang olahraga, bertemu Sansan dan si Ola. Terlihat di sana, Xiaobei yang naksir dengan Sansan, caper dengan menawarkan cemilannya. Tapi mata Sansan hanya tertuju ke Xiaoyu. Sampai akhirnya demo taekwondo pun diperlihatkan, dan betapa terpukaunya Xiaoyu melihat tendangan dari Lin Qiunan. Malam harinya, Boim dan Bimo akhirnya berniat membobol rumah Dr. Zhang. Tapi karena leher Boim yang cedera parah, Bimo yang sok jagoan akan masuk sendirian, dan dia memprediksi skema pencolongannya hanya butuh waktu 5 menit saja. Teorinya, tapi prakteknya Sementara itu, di dalam rumah, Xiaoyu yang melihat pergerakan Lin Qiunan di demo bela diri tadi mencoba melakukan tendangan yang sama. Jelas bisa banget dan dengan mudah. Mana lompat tinggi banget sampai muter-muter juga ya. Tidak lama kemudian Boim dan Bimo mulai memasuki pintu depan rumah dan sempet-sempetnya nginjek mainan ayam. Xiaoyu yang melihatnya pun langsung ngisengin mereka diam-diam. Mulai dari kagetin pakai boneka laba-laba, melempar bola kasti, dan akhirnya menyerang mereka berdua. 下次有小偷第一时间报警啊！